Perkenalkan, nama saya Theodora Sengkei, mahasiswa jurusan Manajemen di Universitas Samratulangi dengan NIM 20061102042. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Mem Dr. Magdalena Wulur SEMM. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perkembangan industri dari era 1.0 sampai 5.0 dan beberapa dampak dari revolusi industri tersebut pada proses produksi atau manajemen operasional. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat mekanis yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Contoh mesin uap lain yang digunakan adalah alat pemintal benang. Berkat mesin ini, proses produksi katun dapat dilakukan secara massal dalam waktu yang singkat. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirimkan perlengkapan perang ke seluruh dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara teokralis di Eropa mulai menjajah kerajaan di Afrika dan di Asia. Selain penjajahan juga terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Pada revolusi industri ini, ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan dengan tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi di akhir tahun 1800-an. Mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Kemudian pada tahun 1913, proses produksi perubahan total karena para perakit mobil dilatih untuk mengganti spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Revolusi Industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi, di mana sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manusia, seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat dilihat dari dioptimalkan seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer yang semakin cepat, komputer yang dulunya sebesar ruangan, terus mengecil dengan fungsi yang semakin luar biasa. Nah, pada era 3.0, berdampak negatif pada proses manajemen operasional. Pasalnya, rendahnya ketersediaan lapangan kerja karena sumber daya manusia yang digantikan oleh teknologi digital. Dengan berkurangnya lapangan pekerjaan tersebut, pencari kerja banting setir buka usaha mereka sendiri. Yang terjadi kemudian, banyak perusahaan akhirnya tumbang karena kehabisan modal di tengah jalan. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja, di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Nah, selain itu,
Manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Contoh konkret yang dapat diambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukukan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dapat diakses di mana saja. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya melalui jaringan internet. Pengertian revolusi industri 4.0 adalah perubahan yang mengacu pada proses dan cara manusia dalam memproduksi kebutuhan terhadap barang tersebut. Sesuai namanya, revolusi ini mengacu pada perubahan yang keempat kalinya, di mana efisiensi dan kemudahan menjadi kunci utama. Dampak era 4.0 pada bidang manajemen operasional adalah kebutuhan akan biaya tergolong sangat besar untuk membeli alat dan memberikan pelatihan khusus kepada pegawai yang mengoperasikannya. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Society 5.0 menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekankan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Semoga dengan video ini, kita dapat membedakan perkembangan industri 1.0 hingga 5.0 dan dampak setiap perkembangan tersebut pada manajemen operasional. Demikianlah video dari tugas manajemen teknologi. Terima kasih.